Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua dimanapun kita berada. Tetap diam di rumah, ikuti aturan pemerintah untuk mencegah COVID-19. Baik, perkenalkan, nama saya Nilo Putu Yuli Astuti. Saya adalah seorang guru BK dari SMK Negeri 3 Tabanan, Bali. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba mempraktekkan hipno EFT sebagai salah satu tugas dalam pelaksanaan diklat online Apkin Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 23 April 2020. Di sini saya akan mencoba untuk mengatasi rasa marah, kesal, dan kecewa saya dalam menghadapi rasa bosan anak-anak saya diam di rumah sebagai akibat dari pandemi COVID-19 ini. Baik, tahap awal dari hipno EFT ini adalah kita mengidentifikasi masalah kita. Di sini saya mencoba mengidentifikasi masalah yang terjadi pada saya ya. Pada awal semester lalu, pada saat kembali ke sekolah, anak-anak saya merasa sangat senang sekali. Mereka riang gembira karena setelah libur 2 minggu mereka kembali beraktivitas seperti biasa, mengikuti pelajaran, bertemu dengan teman-teman dan guru-guru yang ada di sekolahnya. Dan saya pun merasakan hal yang sama karena saya kembali melakukan aktivitas sebagai guru BK. Tetapi rasa senang anak-anak saya itu berubah menjadi rasa sedih karena kita semua harus melaksanakan kegiatan WFH, work from home, semuanya dari rumah ya. Belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah pun dari rumah untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia ini. Pada minggu pertama kedua tidak ada masalah. Saya bisa mengatasi keluhan-keluhan anak-anak saya dan saya mampu memberikan dia motivasi, kegiatan-kegiatan kecil seperti bermain bersama, menonton bersama, bercerita dan lain sebagainya untuk aktivitasnya, berolahraga bersama seperti itu. Tapi semakin meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia membuat kita semakin lama untuk bekerja dari rumah, WFH-nya itu, sehingga rasa bosan pun muncul pada saat kegiatan daring belajar online anak-anak saya berbarengan dengan kegiatan belajar online yang harus saya lakukan untuk siswa-siswi di SMK Negeri 3 Tabanan, khususnya kelas binaan saya sendiri. Nah, disanalah mulai muncul keluhan-keluhan dari anak saya, di mana saya dianggap sebagai ibu yang tidak mau mendampingi anak-anak saya, dianggap sebagai ibu yang tidak fokus mendengarkan pertanyaan dari anak-anak saya karena dia tidak mampu memahami materi yang diberikan oleh guru-gurunya. Tahap awal saya masih mampu mengontrol emosi saya, di mana saya masih mampu menyelaraskan antara memberikan perhatian kepada anak-anak saya dan memberikan perhatian kepada anak-anak didik saya yang ada di rumahnya, sedang saya berikan sebuah materi dan tugas tentunya. Sehingga dari situlah anak saya menjadi marah, kesal, nangis, penuh drama. Dan di sana saya mulai tidak mampu mengontrol emosi saya. Rasa marah pun timbul, rasa kesal pun timbul, dan rasa cemas, rasa kekecewaan dalam diri pun timbul. Dan sehingga semua rasa marah, kesal, dan kekecewaannya itu terpengaruh kepada diri saya, yang membuat ucapan, tingkah laku, dan pemikiran saya mengikuti perasaan saya. Ya, jadi di sana muncul bentaan, teriakan, amarah kepada anak saya yang membuat suasana menjadi tidak karuan. Anak semakin menangis, merasa tidak nyaman, saya dijauhi, dianggap sebagai orang tua yang jahat karena telah marah-marah kepada anak. Baik,
Namun apa yang terjadi? Rasa marah dan kesal, kecewa itu sangat berpengaruh terhadap diri saya sendiri. Dan saya merasa rasa kesal, marah itu sudah berada di skala 9. Dan tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik itu berada di skala 8. Karena saya sudah merasa skala amarah saya sudah meningkat, saya mencoba untuk menyelidiki keadaan bawah sadar untuk berubah tentunya, ya. Hampir 2 minggu saya merasakan rasa marah, kesal, dan kecewa sebelum akhirnya saya mengikuti yang namanya Diklat Apkin Surabaya yang dilaksanakan tanggal 20 sampai dengan 23 April kemarin. Ya. Suasana hati saya menjadi tidak karuan. Ada rasa kesal yang mendalam akan keadaan, sering marah-marah, menyalahkan semua orang yang ada di sekeliling saya, dan sembahyang pun saya selalu sering lampiaskan dengan keluhan-keluhan dan kurangnya saya meluapkan rasa syukur membandingkan diri saya dengan orang lain. Dan kapan kira-kira pandemi ini bisa berakhir? Itu selalu menjadi pertanyaan di benak saya. Mampukah saya kembali menciptakan suasana nyaman terhadap anak-anak saya dan membuat anak saya tidak bosan di rumah? Ya. Kalau saya mempertahankan perasaan marah, kesal, dan kecewa ini akan menambah beban, dan kemungkinan yang bisa terjadi adalah yang pertama itu hilangnya rasa syukur. Yang kedua, pastinya kita akan dijauhi oleh keluarga dan orang-orang sekeliling kita karena kita dianggap tidak mampu menahan diri. Yang ketiga, pastinya semakin terjerumus ke dalam penyesalan dan terpuruk karena dipengaruhi oleh rasa marah, kesal, dan kecewa tersebut, ya. Di sini saya berkomitmen saya harus bisa keluar dari keadaan ini. Saya tidak mau terjebak dengan perasaan ini. Saya harus mencoba untuk memberikan kebahagiaan, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa senang kepada anak-anak saya dalam kondisi saat seperti ini, karena bukan kita aja yang diam di rumah, tapi semua orang melakukan hal yang sama. Keuntungan saya bisa membebaskan diri dari rasa marah, kesal, dan kecewa itu pastinya akan berdampak besar bagi saya. Di antaranya adalah 1, bisa bangkit dan menjadi seorang pendidik dan ibu-ibu yang baik tentunya. Yang kedua, bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan. Yang ketiga, bisa kembali menikmati hidup dengan orang-orang yang dicintai. Yang keempat, dicintai dan diakrabi oleh orang-orang yang disayangi. Yang kelima, tentunya kita akan merasa berguna bagi keluarga, kerabat, dan orang-orang terdekat. Tapi tahap pertama yang harus kita lakukan adalah menata ulang jalur energi, yaitu menata ulang jalur energi dengan cara mengetuk K7. K7 ada di sini, di dada kita, kiri dan kanan, ya. Kita ketuk secara bersamaan sambil menarik napas panjang lewat hidung dan mengeluarkannya lewat mulut, ya. Kita ketuk di sini sambil merilekskan diri kita, pikiran kita dengan cara menarik napas dari hidung dan mengeluarkannya lewat mulut. Ya, itu kita lakukan sebanyak 5 kali. Contohnya seperti ini, ya. Dengan mengetuk titik K27 secara bersamaan sambil menarik napas panjang dan menghembuskan lewat mulut. Setelah itu saya akan beristirahat 5-10 detik untuk kemudian memeriksakan perasaan negatif saya, amarah, kesal, dan kecewa. Kembali saya merasakan adanya penurunan perasaan tadi menjadi lebih rendah. Cukup banyak penurunannya, mungkin menjadi skala 5 dari skala 9. Tahap kedua adalah
titik sakit atau kalimat penegasan. Meskipun saya merasa semuanya sangat tidak menyenangkan di saat tidak mampu mengendalikan keadaan sehingga membuat rasa marah, kesal, dan kecewa menguasai diri saya, memori ingatan saya mengingatkan saya kembali pada masa-masa sebelumnya, sebelum COVID-19 itu ada, di mana rasa bahagia bersama anak-anak, mendengarkan cerita-cerita mereka setelah pulang dari sekolah, dan mereka bisa melaksanakan kegiatan les dan belajar bersama dengan teman-teman yang lain dan juga bermain bersama, karena juga saya selalu ada untuk mereka sebagai pendengar yang setia. Saat saya melihat, mendengar, merasakan, mengingat, atau mengetahui bagaimana saya selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas saya, baik itu sebagai seorang istri, seorang ibu, dan juga pendidik bagi siswa-siswi saya di sekolah. Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan akibat susahnya bersikap tenang saat mengatasi kebosanan anak diam di rumah karena pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap diri pribadi saya, keluarga, dan pekerjaan, yang memunculkan semua perasaan amarah, kesal, dan kecewa yang saya sebutkan tadi. Saya sangat tulus menerima dan menghargai keadaan dan diri saya seutuhnya. Dan dengan kesadaran penuh saya memutuskan dengan yakin, mantap, sekaranglah waktunya yang aman bagi saya untuk dengan tulus dan ikhlas melepaskan secara permanen semua perasaan marah, kesal, kecewa yang ada pada diri saya saat ini, beserta semua perasaan tidak nyaman dan tidak menyenangkan dalam bentuk apapun itu yang muncul pada kejadian sekarang maupun kejadian-kejadian sebelumnya, yang tersembunyi maupun yang terlihat, yang menjadi penyebab akan rasa marah, kesal, dan kecewa yang saya rasakan sekarang. Saya lepaskan semua demi kebaikan dan kemajuan hidup saya yang sungguh berharga. Selanjutnya, menarik napas dalam 3 kali. Saya niatkan untuk merasa nyaman dan tenang. Saya hembuskan napas untuk mengeluarkan semua perasaan marah, kesal, dan kecewa. Setelah itu saya beristirahat 5-10 detik untuk memeriksakan kembali perasaan saya. Tahap 3. Urutan prosedur gamut urutan. Mengetuk titik gamut sambil menarik napas lewat hidung, menghembuskan lewat mulut, dengan meniatkan agar semua perasaan marah, kesal, dan kecewa keluar dari dalam diri kita.
Untuk selanjutnya kita dapat mengetuk ulang titik urutan kembali. Selanjutnya prosedur titik gamut, mengenal titik gamut terus-menerus. Menutup mata, membuka mata sambil mendelik, memandang ke sudut kanan bawah, memandang ke sudut kiri bawah, memutar mata searah jarum jam, memutar mata berlawanan arah jarum jam, memandang lurus ke depan sambil bergumam happy birthday, mengucapkan dengan cepat dan keras 1, 2, 3, 4, dan 5, memandang lurus ke depan dan bergumam lagu happy birthday selama 3 detik. Tahap selanjutnya sentuhan akhir. Tahap ini saya gunakan bila intensitas emosi tersisa antara 0, 1, dan 2. Pandangan lurus ke depan sambil mengetuk titik gamut. 1. Pandangan lurus ke bawah. 2. Naik ke atas. 3. Pandangan sejajar ke depan. 4. Naik ke atas. 5. Semakin naik ke atas. 6. Pandangan menuju langit-langit. Bila saya masih merasakan ada sisa emosi, maka proses seperti ini saya ulangi 5 atau 4 kali untuk benar-benar memastikan bahwa emosi telah turun hingga skala 0, maka saya sudah terbebas dari rasa marah, kesal, kecewa dalam mengatasi kebosanan anak diam di rumah. Ya, itulah tadi teknik EFT yang telah saya lakukan untuk mengatasi masalah pribadi saya, yaitu rasa amarah, kesal, dan kecewa saya. Setelah saya melakukan EFT ini, saya merasa sangat lega, nyaman, dan perasaan saya menjadi tenang. Dan teknik ini sangat ampuh sekali kita coba lakukan, apalagi mengatasi rasa takut, bahkan masalah-masalah pribadi lainnya, agar kita mampu keluar dari situasi ataukah masalah yang kita hadapi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat.